waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa bi tatarqa ila anil tamanzilatan min qabi qausaini lam tudrak wala tarumi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa qaddamat ka jami'ul anbiya'i biha waruslu taqdima makhdumin ala khadami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Para jamaah, bapak ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah maghrib, jamaah sholat maghrib Masjid Nurul Islam yang ada di Kampung Pondok Benda RT 01 RW 04 Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Hari ini Ahad tanggal berapa ya? Senin ya. Perasaan Ahad karena hari enggak ke kampus, maksudnya karena kayak libur gitu. Tanggal 16 Februari tahun 2026 bertepatan dengan tanggal 28. 28 apa 29? Tergantung ikut aliran mana ya. Jadi ini alirannya ada dua, ini ada aliran 28 sama 27 gitu ya. Kita membaca suratul Fatihah untuk mendoakan jamaah kita yang namanya Bapak Samino. Orangnya yang mana ya? Oh, yang ini ya, yang stroke ya. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Samino segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, segera sehat bersama kita bisa berjamaah kembali ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Allahumma rabban nasi isfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqaman wala alaman bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih, mari kita lanjutkan, tetapi khusus ini disarankan oleh Ketua DKM untuk membahas soal persiapan kita melaksanakan puasa Ramadan di tahun 1447 Hijriah ini. Karenanya kajian kita mengenai puasa, tetapi khusus ini langsung membahas soal mubtilatus shaumi.
beberapa hal yang bisa membatalkan puasa. Jadi kalau pembahasan awal mestinya mulai dari pengertian, mulai syarat, rukun dan seterusnya, tetapi sudah pernah saya sampaikan di dalam forum khutbah Jumat kemarin ada fiqhus shaum atau fikih puasa. Sekarang ini kelanjutannya mengenai mubtilatis atau mubtilatus shaumi. Beberapa hal yang bisa membatalkan puasa. Hiya qismani, meliputi dua macam. Mubtilatus shaumi itu ada dua macam. Qismun yubtilu thawabas shaumi las shauma nafsahu fala yajibu alaihil qada'u wa tusamma mubhitat atau muhbitat ya. Yang pertama itu membatalkan bukan puasanya, tetapi hanya membatalkan pahala puasa. Yang batal itu pahalanya. Dan ini dinamakan muhbitat. Muhbitat itu beberapa yang bisa menghapuskan, beberapa hal yang bisa melenyapkan, beberapa yang bisa menghilangkan pahala. Dan karena yang hilang hanya pahalanya, fala yajibu alaihil qada', tidak perlu mengqadha puasa karena puasanya tetap sah. Tapi nilainya 4. Mungkin 5, mungkin 6, mungkin 6,5 gitu. Enggak nyampe 7, apalagi 9. Karenanya mesti memahami muhbitat. Apa Pak? Muhbitat atau al-muhbitatu gitu ya. Al-muhbitati itu atau al-muhbitatu adalah beberapa hal yang bisa melenyapkan pahala puasa. Lalu yang kedua, qismun yubtilus shauma wa kadzalika thawaba. Satu bagian yang lain, macam yang kedua itu adalah yang membatalkan puasa sekaligus pahalanya. Udah puasanya nggak sah, pahalanya lenyap. Dan ini wajib qadha gitu. Yang model kedua ini, karenanya dikatakan ingkana bi ghairi udhrin, kalau itu terjadi tanpa udzur, fayajibu fihil qada'u, maka wajib mengqadha. Sekalipun ada udzur juga wajib mengqadha, karena kalau sakit kan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra, itu ayatnya. Barang siapa di antara kalian sakit atau sedang musafir sehingga tidak puasa, maka hitung tuh berapa hari nggak puasa, ganti di tempat lain, ganti pada bulan-bulan lain. Itu yang dikatakan famangka namaridon, atau ada kata yang ini sudah dua kali nih ayat disebutkan. Yang di awalnya ada mingkum, yang di berikutnya tidak ada mingkum. Famangka namaridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Siapapun yang sakit atau sedang musafir sehingga tidak puasa dalam beberapa hari, ganti itu, hitung itu itunya yang tidak dijalankan puasa itu di tempat lain untuk digantikan. Nah itu. Wa tusamma mufattirat. Jadi ada dua macam ini. Yang pertama namanya al-muhbitat, yang kedua namanya al-mufattirat. Apa Pak? Al-muhbitat dan al-mufattirat. Al-muhbitat melenyapkan pahala dan tidak wajib qadha, tetapi kalau al-muftirat melenyapkan puasanya sekaligus pahalanya sehingga wajib untuk mengqadha. Gitu. Al-qismul awwalu al-muhbitat. Yang muhbitat bagian pertama itu, atau bagian pertama yang dimaksudkan dengan al-muhbitat adalah wahiyya ma tubtilut thawabas shaumi, itu adalah hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal 'atasu. Banyak orang yang nanti di bulan Ramadan kelaparan, kehausan, tetapi dia tidak memperoleh pahala apapun, ya, kecuali hanya rasa lapar dan dahaga semata. Karenanya nanti ada 6 hal atau 5 hal yang harus dihindari. Jangan sampai kita udah lapar-lapar ternyata nilainya 4 atau mungkin malah nilainya 2 kali. Ya, nilai itu mulai dari rentang 0 ada juga. Ya, udah ada 0 sampai 6 itu masih 0 sampai 5 enggak lulus. 6 lulus tapi mepet. Gitu. Jadi kalau kuliah begitu, kalau SD dulu saya waktu SD nilai saya itu ada yang merah di kelas 2 apa berapa itu. Lah karena ditulis merah saya nggak mau kalah set, saya rubah aja angka 5 itu saya hitemin gitu, tetap aja merah walaupun hitam kan ya. Angka 5 kan merah, saya nggak mau ada merah, saya hiteminnya pakai 5 juga ya. Itu namanya masih kelas 2 SD gitu. Wah, saya udah nggak ada yang merah tuh, ada saya hitemin gitu. Ini namanya karena belum tahu ya. Jadi ternyata merah itu rentang angka, itu bukan warna semata-mata gitu ya. Lah, yang pertama ada beberapa hal ini dikatakan. Jadi yang bisa melenyapkan pahala puasa itu al-ghibatu, ghibah. Ghibah itu apa? Ngomongin orang. Padahal sih nyata orang itu memang begitu. Nyata orang itu begitu kelakuannya, kita omongin. Dan orang itu kalau dengar kita omongin nggak suka, itu sudah ghibah. Nyata padahal. Tetapi kalau nggak nyata kita omongin, fitnah. Nah, jadi itu ghibah sama fitnah itu kakak beradik. Ya, parah yang fitnah memang. Orang nggak benar dikatain benar, gitu. Itu fitnah. Pertama ghibah. Wahia dzikru akhakal muslima bima yakrahu walau kunta shadiqan. Itu. Jadi menceritakan saudara kamu yang muslim dengan sesuatu yang dia sendiri enggak suka kalau diomongin, dan walaupun kamu benar, ngomonginnya itu benar, memang ada nyata begitu. Tapi kalau dia enggak suka, itu sudah ghibah namanya. Ini ringan, kayaknya enggak ada masalah. Padahal bisa rontok pahala puasa. Lalu an-namimatu, namimah wahya naqlul kalami bi qasdi iqa'il fitnah. Ini yang namanya tumbak cucuan atau namanya provokator pelakunya, atau melaksanakannya itu perbuatan provokatif. Ini dikenal dengan tumbak cucuan, gitu ya. Tumbak cucuan itu ya ngomong kesana kemari, ngadu domba orang gitu. Itu tidak baik dilakukan selama bulan Ramadan. Yang ketiga al-kadhibu, bohong. Jadi orang yang puasa kok bohong, itu pahalanya hilang, pahalanya lenyap dan tidak ada sama sekali. Tetapi dia tetap sah puasanya, tidak perlu mengganti. Hanya nilainya kecil gitu. Malah bisa 0 itu kalau bohongnya parah. Yang namanya al-kadzib itu wa huwa al-ikhbaru bi ghairil waqi', yaitu menyatakan yang tidak semestinya. Ya, mengatakan yang tidak benar, itu namanya bohong. Omon-omon doang gitu. Itu enggak boleh. Selama bulan Ramadan dihindari. Yang keempat an-nadharu lima yahrumu au lima yahillu bi syahwatin. Ayib bi ayataladza bin nadhari, melihat dengan syahwat gitu ya, terhadap apa yang diharamkan atau terhadap sesuatu yang halal tetapi syahwat. Jadi kalau puasa ngelihat bini kita telanjang lalu kita bersyahwat, itu bisa rusak pahalanya gitu. Makanya jangan telanjang-telanjang di depan suami gitu. Itu siang hari, kalau malam sih jangankan telanjang, tidurin juga nggak ada masalah. Malam hari, cuman kan kalau malam hari kan males bawaannya kan. Iya, Ramadan itu ya ibadah, itu juga ibadah, tapi
boleh malam hari ya, jangan siang-siang. Jadi tadi yang namanya an-nadharu itu 5 yahrumu. Melihat yang diharamkan itu sudah bermasalah, mengurangi pahala puasa, atau dihalalkan tetapi dengan syahwat. Ya, bini kita kan halal dilihat, tapi kalau kita syahwat itu bermasalah gitu. Maksudnya diterangkan lagi nih, ayyi bi an yataladza bin nadhar, yaitu dia merasa nikmat melihatnya itu gitu. Itu kalau udah begitu berpaling lagi, ngelihat halaman Qur'annya lagi, jangan lihat dia pakai anduk ya, ngelihat Al-Qur'annya lagi, jangan. Begitu tuh rumusnya dalam bulan Ramadan. 5 al-yaminul kadzibatu, bersumpah tapi sumpah palsu. Gitu ya. Sumpah palsu itu ya bohong juga itu. Sumpah palsu. Saya ini tanggal 23 besok ini kan sekarang 16 nih. 1 minggu lagi harus mau tidak mau disumpah di depan hakim. Karena untuk memberikan keterangan di satu pengadilan mengenai sengketa waris, mengenai wasiat. Besok saya lagi mau koordinasi dengan tim pengacaranya. Nah itu kalau saya sampai menyatakan yang tidak berdasarkan ilmu, padahal hakim nanya-nanya segala macam, nanti saya bisa masuk ini puasa-puasa karena ya itu. Nah jadi ini al-yaminul kadzibah itu artinya bersumpah tapi bohong. Jadi kalau dijadikan ahli harus sesuai dengan yang diketahui, sesuai dengan kitab, sampaikan apa adanya gitu. Itu atau ada saksi fakta tertentu untuk mengatakan A padahal B karena disogok sama yang berkepentingan sehingga dia terpaksa mengatakan A atau dia harus mengatakan A, lah itulah. Itu namanya al-yaminul kadzibah. Ai al-haliful kadzib, yaitu bersumpah bohong gitu. Itu membatalkan pahala puasa. Lalu as-sadis yang ke-6, qaulu zur wal fuhsyu wal amalu bihi. Menyatakan sesuatu yang jorok, yang keji, dan melakukannya, melakukan hal jorok, melakukan hal keji gitu ya. Jorok itu artinya ya kita tahulah. Kalau horor itu bukan jorok. Saya 2 malam mestinya nginep di hotel Syahid Jaya. Karena hotel itu sudah dibangun tahun 74 sampai hari ini. Itu kelihatannya mewah pada zamannya, tapi sekarang udah horor. Ya. Horor yang karena bangunan tua gitu-gitu. Saya udah milih mending tidur di rumah saya daripada begitu. Nah, jadi horor itu tidak sama dengan jorok, tapi kalau jorok memang mengarah pada sesuatu yang buruk. Di dalam hadis dikatakan man lam yada qaula zuri wal amala bi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapapun yang tidak meninggalkan ucapan bohong, siapapun yang tidak meninggalkan qaula zur, ya, ucapan-ucapan yang buruk gitu, dan juga tidak meninggalkan mengamalkan ucapan jorok, sikap jorok, maka falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak berkehendak, Allah tidak berhajat untuk memberikan pahala orang itu sekalipun dia udah lapar dan haus, sekalipun udah puasa. Nah, sehingga kalau puasa, terlebih puasa begitu ya, untuk jangan jangan ghibah, jangan namimah, jangan bohong, jangan melihat yang bersahwat, apalagi yang diharamkan, termasuk kemudian bersumpah palsu dan ucapan-ucapan yang keji. Ini semuanya harus dihindarkan, terlebih lagi di bulan Ramadan. Di luar Ramadan juga dilarang, yang lebih parah lagi kalau di bulan Ramadan gitu. Tadi saya jam 2:15 ditelepon sama Radio El Sinta, hanya memang saya diberi anugerah oleh Allah dengan tidurnya pules
sampai bangun-bangun jam 4 kurang seperempat lah, ketinggalan jamaah asar. Karena nggak tahu itu bisa serius tidur gitu ya. Itu rencana tadi mau diajak bicara soal sweeping anggota tertentu gitu di menjelang Ramadan suka ada sweeping. Itu bagaimana tinjauan hukum Islam gitu ya. Tapi sayang saya tidak bisa bicara tadi karena tidur. Gimana ngangkat telepon tidur. Ini HP saya silent, tidak kedengaran. Baik, kita lanjutkan. Jadi sampai di sini ini yang namanya al-muhbitot. Muhbitot ini kalimat dengan dalam Al-Qur'an itu fayahbitullahu amalahum. Jadi Allah akan menghapuskan amal perbuatan mereka. Jadi habito yahbatu itu artinya melenyapkan, total hilang sama sekali. Makanya ada istilah al-muhbitot, sesuatu yang bisa menghapuskan pahala puasa. Sekarang kita lanjutkan al-qismu tsani adalah al-mufattirat, yang membatalkan. Kalau sekarang ini yang membatalkan, dia berarti harus qadha karena batal puasanya, karena nggak sah. Wahia mayubtilu aslas shaumi tsamaniyatun. Ada 8 hal yang dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah ini disebutkan. Yang pertama al-mufattirul awwalu ar-riddah. Jadi yang pertama murtad. Jadi kalau puasa jangan ada niat untuk keluar dari agama Islam. Gitu. Sepanjang hari itu jangan sampai, sepanjang masa, sepanjang bulan, sepanjang tahun jangan sampai ada niat begitu ya. Ridha itu murtad, mau pindah agama gitu. Nah, jadi jangan ada niat ya, apalagi menjalankan, karena batal pasti puasanya. Yang kedua, ini tidak bisa ditolak karena memang alami. An al haidu wan nifas wal wiladatu walau lahdotan minan nahar. Menstruasi, nifas, dan wiladah atau bersalin itu walaupun sedikit keluar darahnya itu wajib untuk mengqadha dan dia itu batal. Itu dulu, zaman dulu al-haidu itu diartikan keluar darah. Jadi orang-orang dulu itu apik gitu, maksudnya hati-hati, nggak mau bicara jorok. Jadi diantara wa mubtilatis shaumi itu al-haidu. Al-haidu diartikan metuning getih, keluar darah. Lah orang kan nggak ngerti, anak-anak kecil tuh jatuh kesandung keluar darah. Batal puasa, bukan itu. Jadi orang kan nggak ngerti, anak-anak kecil dikira jatuh kesandung keluar darah batal puasa. Oh enggak, kalau itu nggak batal gitu. Termasuk mimisan, kalau mengartikan al-haidu keluar darah, jadi nggak ngerti anak-anak. Makanya penting untuk memberitahu dari kecil bahwa memang al-haidu itu, tapi diartikan haid juga masih nanya lagi, haid itu apa? Gitu, anak kecil ya, kelas 2, kelas 3 SD kan belum tentu tahu itu. Nah, jadi sementara dulu diartikan metuning getih, keluar darah dari mana? Mimisan, ya mimisannya nggak batal puasanya gitu. Jadi ini yang membatalkan puasa, haid, nifas, wiladah. Al-mufattiru tsalitsu al-jununu walau lahdotan. Gila. Kalau puasa jangan gila. Kalau gila batal puasanya walaupun sejenak. Wah, gila dalam 1 jam gitu ya. Gila 1 jam terus waras lagi, batal puasanya. Iya, jadi jangan ada rencana gila ya. Di bulan Ramadan pas puasa gila, nah, itu batal puasanya. Yang keempat, al-mufattirur rabi'u al-ighma'u wa sukru idza ghamma jami'an nahar.
epilepsi, mabuk gitu. Epilepsi dan mabuk. Ramadan ya kalau mabuk berarti kan dia minum, ya minumnya dia batal. Ya, jadi atau caranya lain, barangkali dengan cara lain. Tapi ya mabuk itu kan minum ya selama ini ya. Ada dengan cara lain supaya orang bisa mabuk. Oh, naik angkot mabuk, ya itu mabuk gitulah. Mabuk muntah kali itu. Kalau naik angkot mabuk muntah, sengaja muntah nggak? Nggak sengaja kan? Nggak batal kalau nggak sengaja. Tapi kalau lagi bengong atau nguap, masuk lalap hijau, gitu ya. Karena ketelan, korek-korek, pas ngorek itu dia muntah, batal. Sengaja ngorek itu. Tapi kalau ditelan lalat hijau itu, waduh, lalat hijau. Bagaimana itu ya? Nah, jadi sampai ada pernyataan begitu di dalam kitab Nihayatul Zen, kitab Imam Nawawi, Syekh Nawawi itu menerangkan mengenai ketika orang tiba-tiba dimasukin lalat gitu. Dikorek, dia niat korek batal gitu. Nah, mudah-mudahan makanya kalau tidur jangan mangap. Takut Anda ada kecoa lagi masuk ya. Nah, itu. Jadi itu ada perincian mengenai epilepsi ini dan mabuk. Idza amma jami'an nahar, ketika berlangsung semuanya itu siang hari itu terus mabuk. Wa amma idza faqa walau lahdatan wahidatan sahha shaumuh. Jadi kalau tidak sepanjang hari dia ada yang sadar begitu dalam beberapa jam, maka sah puasanya. Itu menurut Imam Ar-Romli dikatakan begitu. Dalam kitab Sofwatuz Zubat, Ibnu Ruslan mengatakan begini, wa in yufiq muhma alaihi ba'da yaum walau luhaidatan yasihun min husaum. Itu nadomnya begitu, ini agak susah nih. Wa yufiq muhma alaihi ba'da yaum walau luhaidatan yasihun min husaum gitu. Jadi kalau ada orang mabuk atau epilepsi ayan sebagian hari, walaupun hanya sebentar gitu ya, atau tepatnya memang hanya sebagian hari sebentar, itu yasihu minhu shaum, puasanya tetap sah. Gitu. Kalau hanya sebentar, epilepsi itu ya ada memang penyakit tertentu orang yang, dan itu berbahayanya kalau dia nyemplung ke kali atau dia masuk ke orang lagi nabun gitu kan. Jadi orang ayan tuh bahaya itu, bisa bermasalah itu, bisa meninggal di suasana yang tidak ada orang tuh. Wa inda Ibni Hajarin yabtulu idza ta'adda bi walau lahdatan. Ya, menurut Ibnu Hajar, ini Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwa batal ketika terjadi itu walaupun sebentar. Menurut beliau tetap batal. Wa qala akharun, sementara yang lain berpendapat la yabtulu illa idza ta'adda wa amma jami'an nahar. Tidak batal orang yang ayan kecuali ayannya sepanjang hari. Jadi kalau yang sepanjang hari enggak batal. Itu yang keempat. Al-muftirul khamisu, yang kelima yang membatalkan adalah al-jima', ya. Jima'. Karenanya kalau mau jadi pengantin jangan dekat-dekat Ramadan supaya bulan madunya tidak terhalang oleh Ramadan, begitu ya. Sebaiknya di bulan Syawal. Itu berulang kali disampaikan oleh para ulama hal itu. Idza jama'a amidan aliman bitahrim, ketika seorang suami ngeyel tetap jima padahal dia tahu kalau itu haram, mukhtaron sadar, batola saumuhu, batal puasanya. Wa idza afsada saumahu fi ramadhana yauman kamilan bijima'in tamin athima. Kalau dia rusak, puasanya rusak di bulan Ramadan sehari saja sempurna akibat atau gara-gara jima, maka dia berdosa dan
wajib melakukan kafarot gitu ya. Tarot tabi alaihi khamsatu asya. Dia itu tersusun 5 hal di bawah ini. Jadi maksudnya konsekuensinya ada 5 hal. Pertama, luhuqul aithmu atau luhuqul ithmi. Dia terkena dosa itu. Karena ngeyel, karena nekat Ramadan jima. Yang kedua, walaupun sudah jima, tetap tidak boleh minum, tidak boleh makan sampai sore. Tuh begitu tuh. Enak aja udah batal dia minum ya, bukan ini udah batal saya minum. Ah itu dosa lagi itu. Kalau jima batal, haram minum, haram makan. Rasain tuh. Begitu. Jadi tolong jangan jima deh ya di siang hari gitu. Itu makanya wujubul imsak, wajib menahan sampai sore baru makan dan minum. Jimanya jam 8 pagi sampai jam 6 sore tetap harus puasa ya. Walaupun tetap nggak sah puasanya, dosa juga gitu. Tuh, itu yang kedua wujubul imsak. Lalu yang ketiga wujubut ta'zir, wajib dihukum takzir oleh ketua RT. Lah ternyata ketua RT yang menjalankan. Jadi itu ini nggak ada PRT ya, biasanya suka ada. Jadi bisa dihukum orang yang melakukan jima di siang hari. Cuman taunya di mana ya? Emang publikasi nih, emang diviralkan ya, itu kalau diviralkan dosa lagi itu. Jadi begitu. Wa huwa ta'dib minal hakim wa yakunu li ghairi ta'ibin. Ini maksudnya hakim itu yang menetapkan itu. Cuman ya tidak ada hukum acara untuk menghukum orang melakukan jima siang hari Ramadan di Indonesia, tidak ada. Nggak ada yang ngaku. Susah ngetahuinya kan. Emang ngintip-ngintip orang jima. Lalu yang keempat wujubul qadha, wajib mengqadha puasanya itu. Ya, tapi malah wajib kafarot nanti. Jadi yang keempat itu wajib mengqadha. Berarti 61 hari itu dianya dikodok, terus kafarotnya 60 hari puasa terus. Nih wujubul kafaroh ala udhma. Ya, itu urutan kedua. Jadi namanya kafaratul udhma. Kafaratul udhma itu 3 urut-urutan. Yang pertama aidqu raqabatin mukminatin, memerdekakan budak yang mukmin, mukminah. Susah sekarang nggak ada budak, ini berarti tidak dipakai. Langsung yang kedua ini, siyamu syahraini mutatabi'aini, mengkodok yang tadi sehari tambah 60 hari. Yang tadi kodok, yang ini kafarot. Dan 60 hari itu harus berturut-turut, tidak boleh batal. Kalau hari ke-60-nya batal, ulang dari hari pertama. Mampus ya lo. Karenanya jangan main-main nih masalah jima ini. Masalah jima jangan main-main. Iya. Nanti kalau ada yang waduh, masa dulu saya jima bagaimana? Ah, sekarang tobat. Ah, tobatnya puasa 2 bulan berturut-turut. Tuh. Itu antara lain. Kalau tidak bisa baru it'amu sittina miskinan likulli miskinin mudun, memberikan makan 60 fakir miskin. Ya, setiap orang fakir miskin itu 1 mud. Ini ringan kalau ini 60 kali 50 ribu, ya, tapi nggak boleh milih ini urutannya. Begitu. Ya. Ceritanya dulu begini, hadis terkait ini nih. Hadis terkait ini, ada orang tiba-tiba ngomong, wah celaka ya Rasulullah. Kenapa? Wah pokoknya celaka. Ya kenapa kamu ceritain? Saya siang hari jima dengan istri bulan Ramadan ya Rasulullah. Gitu, ngaku pada Rasulullah. Lah Nabi lalu bilang, kamu wajib memerdekakan budak.
Lah saya nggak punya duit, nggak ada ya Rasulullah. Kalau begitu kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Lah bagaimana 2 bulan? 30 hari aja jebol gitu. Dia ngeyel tuh. Ya, bagaimana 2 bulan 30 hari alal bazi. Ya. Jadi itu terjadi di zaman Rasulullah itu. Kalau kamu nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, sekarang kamu harus memberikan 60 fakir miskin. Ya. Lah bagaimana? Saya aja yang paling miskin di dunia katanya. Dia malah nyanyi, aku merasa orang termiskin di dunia. Lah orang itu akhirnya Rasulullah apa? Rasulullah masuk ke kamar ngambil 1 karung kurma. Udah ini buat. Tapi awalnya begini, ini tolong disedekahkan pada orang miskin, paling miskin di kampung kamu. Bagaimana saya harus bersedekah? Orang paling miskin di kampung saya itu ya saya Rasulullah begitu. Emang betul-betul ngeyel ini orang ini ya. Ini tiba-tiba mic-nya mati karena mungkin sabotase ini. Lagi ngomongin begini mati mic-nya ya. Ya, tapi ini rekamannya tetap nyala rekamannya. Jadi begitu ceritanya. Di zaman Rasulullah ada orang yang jima di siang hari. Ini udah nggak bisa tuh. Mungkin sabotase karena ngomongin jima. Iya. Mati dari sini ya? Ya mungkin. Kamu dirinda. Cek. Oh, aneh ya? Dari tadi dong. Enggak, tadi nyala tuh. Tadi nyala kan? Bukan tadi nyala kan selama tadi. Kok tiba-tiba dimatiin? Ada jin setan priprayangan yang kelek-kelek balong canda ilu-ilu banaspati ini berarti sini. Iya. Ada jin setan priprayangan yang kelek-kelek balong canda ilu-ilu banaspati di belakang ini. Kita lagi ngomongin jima, dia sentimen dimatiin sama dia. Aduh. Ini menjelang Ramadan ada-ada aja nih. Ya gara-gara ngomongin hotel Sahid Jaya yang banyak setan tadi. Kesini ya nyata tahu deh. Iya. Itu jadi yang membatalkan puasa itu. Itu begitu. Tolong ini berikan orang termiskin di tempat kamu. Tidak ada orang yang lebih miskin dari saya. Udah kalau buat kamu aja. Itu Rasulullah sampai ketawanya itu terlihat gigi-gigi depannya itu. Serius ketawa beliau tuh. Ini orang ada aja begini. Itu artinya di zaman Nabi malah dikasih hadiah itu. Ya, itu bijaknya Nabi itu. Orang jima malah dikasih hadiah, tapi hukumnya begitu. Wajib mengqadha, wajib kafarat ya, 2 bulan berturut-turut itu. Oleh karenanya jangan deh kalau puasa jangan dekat-dekat istri, dan memang kalau habis subuh tidur itu kayaknya enak banget itu. Ya, padahal godaan setan yang terkutuk itu. Ya, kita jangan deket-deketin deh bulan Ramadan gitu ya. Ya, itu begini. Wa tajibu hadil kafaratu 'ala rajuli la 'alal mar'ati. Yang wajib membayar itu hanya laki-laki, hanya suami yang ngajakin gendeng itu. Ya. Yang ngajakin gendeng kan suami. Ini suami yang wajib itu. Si istri ketawa-ketawa aja, rasain mampus gitu. Istri enggak wajib, suami yang ngeyel kok. Itu. Wa takarrarul kafaratu bi takarrul iyam. Jadi kalau sehari batal dengan begitu, dengan jima, dia 2 bulan puasa. Kalau sampai 2 hari batal, 4 bulan dia puasa. Begitu. Itu. Jadi makanya kalau jima sekali aja itu pun malam hari gitu ya. Jangan sampai itu ya. Malam hari sih tiap malam juga boleh sebetulnya. Tapi mana sanggup Ramadan lemes kan ya. Iya. Jadi ini sampai disebutkan di dalam kitab Sofwatuz Zubat, yukafirul mufsidu shauma yaumin min ramadhana idyato ma'a ithmin kamitsli man dhaharola alal marroh wa kurrirat inil fasadu karroh. Jadi orang yang merusak puasa dengan jima wajib untuk apa tadi puasa 2 bulan berturut-turut kalau dia melakukan jima begitu ya. Tetapi hanya buat laki-laki, tidak wajib bagi perempuan atau istri gitu. Dan itu berulang, maka berulang pula konsekuensinya.
Itu dikatakan wa kurrirat inil fasada karrorot. Jadi karroroh kalau itu diulang-ulang ya sesuai itunya. Itu kan tadi 8 katanya. Sekarang al-muftiru as-sadisu sudah Isa. Ya. Yang keenam pokoknya sesuatu yang masuk lewat hidung, lewat mulut, ke perut batal. Lalu yang ketujuh apa ya? Sudahlah pokoknya hal-hal yang pokok sudah kita sampaikan. Ya ini kan ada perincian ini. Nah, sebaiknya nanti kita kaji pas minggu pertama. Berarti hari Ahad yang akan datang kan tetap nggak libur pasti ya. Ahad yang akan datang kita lanjutkan mengenai yang membatalkan ini supaya lebih jelas lagi. Tidak ada dialog karena udah Isya. Ya mudah-mudahan kita 2 hari lagi bisa melaksanakan Qiyamul Ramadan. Insyaallah kalau saya pas tidak bertugas di tempat lain, saya ke masjid ini untuk ikut sholat tarawih di sini. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.